Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu syawati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina wa ali Muhammad sayyidina qadira wa sunnah. Wa liqad hawaijina hawaijatini ya rabbana tasir umurina umuridina ya akhirah. Wa ila hadrat jamil malaikatil mukarrabin wa qarabin wa rahanin jamil malaikatil hasan hadrat jamil anbiya wa muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Jami sahabat wa tabi'in jamil ma'ala awliya wa fuqaha wa hasan fasirin. Ya Allah zanna hadrati sayyidina syekh Sayyidina Sayyidina Khalis Asawi Syafaratin Arazi Syekh Mutawal Asy'arawi Syekh الحسن الشاذلي شيخ القديم الجنة شيخ محمد بن حمد الغزالي وإلى حضرة جميع شيخنا وأساتذتنا سيدنا أحمد جزيل يرد جزيل جزيلة جزيل كان يرد جزيل محمد جزيل كيف من جزيل كيف جزيل كيف حضرت على حضرة جميع درس المدرم الحي من المستهدر المسلم بس على سلام جل وعلا وما جاءت وبدر القهار وما يجب من أنصر مبيته وزن حضرة ابن مسعود الله سلام در فقر محمد والفوق يحتك والفوق موفونا من أن تغفر طولنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Surat Al-Isra ayat 48. Undur ningalono sapa sira Muhammad. Kaifa hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa darabu padha gawe ta padha ndadekake sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah. Sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzina la yu'minuna bil akhirah laka krana sira Muhammad al-amsala ing pira-pira tulodo. Al-amsala ing pira-pira tulodo. Al-amsala ing pira-pira tulodo. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al-amsala ing pira-pira tulodo. Al-amsala ing pira-pira tulodo perumpamaan bil mashhuri kelawan wong kang den sihir wal kahinilan tukang badhe. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal kahinilan tukang badhe wal wasyairilan tukang syair. Fadlu mongko padha sasar sapa alladzina la yu'minuna bil akhirah bidzalika kelawan mengkono dorab darabu lakal amsal diambil masdare bidzalika kelawan mengkono darbul amsal bidzalika kelawan mengkono darbil amsal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sasar anil huda saking pituduh fala yastati'una mongko ora padha kebangkat sapa zalimun niku sabilan ing dalan ai tariqan tegese ing dalan ilaihi maring huda. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Wa qalu lan padha ngucap sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim zalimun. Wa qalu lan padha ngucap sapa zalimun. Niku yaqulu zalimuna ayat sebelumnya pas. Wa qalu lan padha ngucap sapa zalimun mungkirin hale padha ngingkari sapa zalimun. Lil ba'si maring tentangi akan saking kubur. Aidza kunna ing pengucap aidza kunna apa to ari kalane ana sapa kita wis ana sapa kita iku idhaman pira-pira
balung, pira-pira balung. Warufatan lan pira-pira daging ajur. Warufatan lan pira-pira daging ajur. Inna apa to sak tenane kita iku lama ba'usuna yektine den tangekake. Iku lama ba'usuna yektine wong kang padha den tangekake. Khalqan hale dadi makhluk. Khalqan hale dadi makhluk jadi dan kang anyar. Kul ngucap atau jawab sapa sira Muhammad lahum maring zalimun kunu hijaratan au hadida kunu ana utawa dadiya sapa sira kabeh kunu ana utawa dadiya sapa sira kabeh iku hijaratan watu iku hijaratan dadi watu au hadidan utawa dadi wesi au khalqam mimma kul kunu hijaratan au hadida surat al-Isra ayat 50. Au khalqam mimma yakuru fi sudurikum fasayaquluna may yu'iduna fasayaquluna may yu'iduna qulil ladzi fatarakum awwala marrah fasayunhiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba surat al-Isra ayat 51. Ya Allah ya Rabbi ya Karim au khalqan utawa makhluk au khalqan utawa dadi makhluk yak mimma saking barang yak guru kang agung apa mah yak guru kang agung apa mah fi sudurikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh ayak dumu tegese agung apa mah angka bulil hayati saking nampa ing urip fadlan hale ngeluwi anil idhami saking pira-pira balung warufati lan pira-pira daging kang ajur kala buddha mongko ora kena ora min ijadir ruhi saking maujudake ing roh fikum ing dalam sira kabeh fasayaquluna mongko bakal padha ngucap sapa zalimun mayyu'iduna ing pengendikan mayyu'iduna man utawi sapa iku yu'iduna balekake sapa man ing kita balekake ilal hayati maring urip kul jawab sapa sira Muhammad alladzi fatarakum ing pengucap alladzi fatarakum alladzi utawi man yu'iduna utawi man yu'idukum bahasane ngoten nggih jawabe alladzi utawi man iku zat iku Allah fatarakum kang nyiptakake sapa alladzi ing sira kabeh ai khalaqakum tegese nyiptakake sapa alladzi ing sira kabeh awwala marratin ing dalem kawitane ambalan walam takunu hale ora ana sapa sira kabeh iku syai'an suwiji-wiji li anal qadira karena sak tenane wong kang karena sak tenane zat kang kuwasa li anal qadira karena sak tenane zat kang kuwasa alal bad'i ing atase ngawiti iku qadirun uga kang kuwasa alal i'adati ing atase balekake alal i'adati ing atase balekake bal hiya balik utawi i'adah iku ahwan luwih gampang ya mengembalikan itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal fasayun hiduna ilaika ru'usahum fasayun hiduna mongko bakal ngobahake sapa zalimun ayu harikuna tegese bakal ngobahake sapa zalimun ilaika maring sira ru'usahum ing pira-pira sirae zalimun ya geleng-geleng kepalae krana napa ta'ajuban krana arai gawa wa yaquluna lan padha ngucap sapa zalimun istihzaan krana arai geguyu mata iku kapan
maka mata iku ing dalam kapan huwa utawi al ba'su samping ini ku huwa utawi al ba'su ayil ba'su tegese tentangnya akan saking kubur kul ngucap sapa sira Muhammad asa ayyakuna qariba asa menawa apa ayyakuna yen to ana apa ba'as asa menawa apa ayyakuna yen to ana apa ba'as iku qariban kang barak iku qariban kang barak bon monten mawon dia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki masih melanjutkan daripada ayat yang kemarin. Bahwa di dalam ayat yang kemarin itu membahas mengenai Kanjeng Nabi itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sifatnya menghina terhadap Kanjeng Nabi. Tengriki teng ayat 48 surat Al-Isra Allah Ta'ala ngendika Qala ta'ala undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Undur kaifa darabu lakal amsal secara garis globalnya dia. Undur kaifa darabu lakal amsal ay bil maskuri wal kahini wasyair. Undur lihatlah wahai Muhammad betapa mereka itu mencoba untuk memberikan label dan status yang di napa bahasa nih yang mereka buat-buat untukmu. Rupane napa Kanjeng Nabi distatuskan bil maskur sebagai orang yang terkena sihir. Wabil wal kahin Kanjeng Nabi niku dilabeli sama orang-orang kafir dengan label napa kahin. Tukang ramal, ya. Wasyair karena Kanjeng Nabi ini membawa Al-Qur'an sampai-sampai dijuluki sama-sama orang-orang kafir itu dengan julukan tukang syair. Lihatlah wahai Muhammad betapa mereka itu ingin melabelimu dengan beberapa label, dengan beberapa status. Fadallu bidzalika 'anil huda. Maka hal tersebut menyebabkan mereka tersesat dari sebuah petunjuk. Gara-gara melabeli terhadap Kanjeng Nabi dengan label yang tidak benar, dengan label yang tidak hak, sehingga justru malah menyebabkan mereka itu tersesat daripada sebuah petunjuk. Fala yastati'una sabila ay tariqan ilaihi. Maka mereka tidak mampu untuk mendapatkan jalan kebenaran, jalan petunjuk. Pun teng mriki ngendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, karena memang bahasane ai haitsu syabbahuka bil ausaf an-naqisah. Orang kafir itu suka untuk menyerupakan Kanjeng Nabi dengan beberapa sifat-sifat yang sifatnya itu minus, yang sifatnya itu merupakan sebuah sifat yang cacat, seperti orang yang terkena sihir, tukang penyair, tukang ramal, ya. Sehingga justru dengan hal tersebut itu mereka malah tersesat, yakni li'annal huda tabi'un litaslim wa husnil aqibah wa haula ibadiuna min dzalik. Dawe Syekh Ashawi, kenapa kok mereka itu tersesat daripada yang namanya petunjuk? Karena yang namanya petunjuk itu merupakan kelanjutan daripada seseorang itu mampu untuk taslim. Taslim itu berpasrah, dan wa husnil i'tiqad wa husnil aqidah, baiknya keyakinan. Uang itu bisa mendapatkan petunjuk kalau syaratnya yang pertama dia pasrah, yang kedua dia memiliki prasangka yang baik. Paham ya? Jadi kowe semisal bingung goleki dalan. Ya, kowe bingung goleki dalan. Marang ngono kowe takok, dalan iki nganan apa ngiri? Kalau kamu tidak memiliki sifat taslim, pasrah kepada orang yang kamu tanyai, dan kamu tidak memiliki napa husnil i'tiqad, husnil aqidah, prasangka yang baik kepada orang yang kamu tanya, niscaya petunjuk daripada orang yang kamu tanya ini tidak akan bermanfaat bagi kamu. Kowe takok, dalan iki nganan apa ngiri? Wis didudui nganan. Tapi kamunya tidak memiliki sebuah keyakinan yang baik. Kamu juga tidak pasrah kepada orang yang kamu tanyai. Maka jawabannya itu, petunjuknya dia itu nggak akan bermanfaat. Begitu juga dengan orang-orang kafir ini. Mereka memang dari awal itu sudah tidak meyakini, bahkan melabeli terhadap Kanjeng Nabi dengan label-label yang sifatnya itu tidak baik. Sifatnya itu memang memberikan sebuah nakes atau sebuah kekurangan terhadap Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah teng mriki dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi niki intinya seperti sing kula omongno wingi, Pak. Intinya adalah seperti yang kula omongno.
Ai ta'ajjab mimma hum fihi min tahabbutin wala jajin, dawuhnya Syekh Mu'taul Asy'arawi. Yakni takjublah kamu dari apa yang ada di dalam diri mereka. Berupa mereka itu kebingungan, ya, kemudian menyebarkan hoak. Famarratan yaquluna, mereka itu pokoknya yang namanya orang kafir itu serampangan yang dalam ngilokno syariat awak dhewe. Napa? Serampangan ing dalam ngilokno syariat awak dhewe. Mulai pertama dawuhnya Syekh Mu'taul Asy'arawi, yang dihinakan, yang mereka olok-olokkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mereka bilang itu merupakan sebuah sihir, ya. Kemudian ada Al-Qur'an juga mereka olokkan, mereka klaim bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebuah syair, ya. Kemudian Kanjeng Nabi ini iku diilokno sebagai tukang sihir, tukang syair, tukang ramal. Marang sik terus. Jadi mereka di dalam kekufuran mereka itu, mereka sangatlah serampangan di dalam menuduh dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak adil. Paham ya? Mulai Qur'ane sing diilokno marano Kanjeng Nabi ini, bahkan terakhir adalah Allah Ta'ala yang mereka olok-olokkan. Itu sifatnya orang kafir seperti itu, memang modelnya serampangan. Mulane dawuhnya Syekh Mu'taul Asy'arawi, beliau tegas, komponen daripada kerisalahan itu 3. Komponen yang berhubungan dengan urusan risalah itu ada 3. Yang pertama mursil, atau sosok yang mengutus, yaitu Allah Ta'ala. Sosok yang mengutus yaitu Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua wa mursal, sosok yang diutus yaitu Kanjeng Nabi. Yang terakhir wa mursalun bihi, sebuah perkara yang dijadikan risalah yaitu Al-Qur'an. Jadi mulai mursil, mursal, mursal bih, Allah Ta'ala, Kanjeng Nabi, dan juga Al-Qur'an. Allah Ta'ala selaku zat yang mengutus terhadap Kanjeng Nabi yang diutus selaku mursal, dan Allah Ta'ala yang memberikan Al-Qur'an selaku mursal bih kepada Kanjeng Nabi. Maka 3-tiganya ini semuanya secara serampangan diolok-olokkan sama orang-orang kafir. Ngoten lho. Ana teng mriki dawuhnya beliau delon. Beliau waqat takhabbata al-kufar fi hadhihi salasah wa da'ahum adulun ila yaqula fiha qaulan kadiban iftira'an 'ala Allah wa 'ala rasulih wa 'ala kitabih. Pokoke wong kafir secara serampangan mereka ngilok. Wis gampangane ngomong dasare kan jen wis gak iman. Dasare kan jen wis gak seneng. Gak iman wis. Pasti mereka di dalam mengolok-olokkan itu pasti secara serampangan. Mereka tuduhkan sebuah hal yang sekalipun itu tidak ada di dalam hal yang mereka olok-olokkan. Pun niku ngoten nggih. Jadi wis mari, kalau kemarin sampun dijelaskan mereka itu iftira, mereka itu membuat-buat atas Allah Ta'ala. Mereka berkata bahwa Allah Ta'ala itu memiliki anak, memiliki istri, dan seterusnya. Tuhan itu berbilangan, kata mereka. Ini namanya sebuah tuduhan yang sifatnya secara serampangan, yang sifatnya secara ngawur. Mereka tuduhkan kepada Allah Ta'ala selaku mursil, sosok yang mengutus. Dan pada ayat ini undur kaifa darabul lakal amsal fadlu falaisatiuna sabila, dan beberapa ayat yang kemarin itu membahas mengenai betapa mereka itu secara serampangan menuduhkan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Mereka menyifati bahwa yang namanya Kanjeng Nabi itu sahir, syair, kahin, mashur, macam-macam pun. Macam-macam. Lah mulakno teng ngriku ngendikaaken 3 hal ini semuanya diolok-olokkan sama orang-orang kafir. Allah Ta'ala juga diolok-olokkan oleh mereka, ya. Kemudian Kanjeng Nabi juga diolok-olokkan. Yang ketiga, kitabnya pun, Al-Qur'annya pun itu juga mereka olok-olokkan. Mereka sifati, mereka labeli dengan label yang tidak ada di dalamnya, dengan label yang sifatnya itu hoak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Mulane ngriki dawuh Syekh Mu'tail Asy'ari walaupun tapi sebenarnya begini, walaupun orang-orang kafir itu menuduh Kanjeng Nabi itu sebagai tukang sihir, tukang syair, tukang ramal, tapi pada hakikatnya seperti yang didhawuhkan dalam surat Al-An'am ayat 33. Tanggal iki dikatakan fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimuna bi ayatillahi yajhadun. Maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak menganggapmu bohong, akan tetapi orang-orang zalimlah orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang sifatnya itu mampang. Mampang itu congkak. Paham ya? Jadi perlu dibedakan. Ada kalanya orang itu tidak iman, ada kalanya orang itu congkak. Kalau orang itu tidak iman, berarti memang dasarnya mereka tidak iman atau memang menganggap Kanjeng Nabi itu bohong. Tapi pada hakikatnya akan orang-orang kafir itu layak digunakan. Tidak menganggapmu sebagai orang yang bohong. Hanya saja mereka itu congkak. Paham Pak? Bomong ada seseorang musuh mengakui sebenarnya kalau dia itu sosok yang benar. Kalau dia itu sosok yang hebat. Hanya saja dia congkak. Sehingga mengatakan dia itu enggak benar, dia itu enggak hebat. Jadi dibedakan ya antara tidak benar yukad menganggap bohong dengan congkak. Jadi sifatnya kalau congkak itu dianggap di atasnya tidak beriman. Aslinya iman, tapi dia itu congkak. Ngerti dikatakan ngoten. Nah, secara tegas dawuhnya beliau falaisatil mas'alatu indaka ya Muhammad bahum ma'akufrihim la yukadzibunaka wa la yajra'una ala dzalika wa la yatahimunak. Maka sebenarnya permasalahannya itu bukan pada dirimu wahai Muhammad, karena sebenarnya mereka orang-orang kafir besertaan dengan kekufuran mereka, pada hakikatnya mereka itu tidak menganggap bohong terhadap dirimu. Mereka tidak berani atas hal itu dan mereka tidak pernah berburuk sangka kepadamu. Innamal mas'alatu annahum yajhaduna bi ayati ini. Permasalahannya adalah mereka semua itu congkak terhadap ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Wa kullu tasarrufatin fi maqamil uluhiyah wa fi maqamil nubuwah wa fi maqamil kitab nasyi'atun anid dzulmi. Dan segala sesuatu tindakan buruk mereka, ya, perolok-olokannya mereka, tindakan mengejeknya mereka terhadap Allah Ta'ala, terhadap Nabi, terhadap kitab itu berangkat daripada sebuah tindakan zalim mereka. Pun ya mulano bahasane teng mriki wau walakinnadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Pun niki ngoten. Nah, secara jelas ya. Jadi ucapan mereka bahwa Kanjeng Nabi, bahkan mereka itu menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu sosok yang majnun. Mereka menganggap Kanjeng Nabi adalah sosok yang majnun, sosok yang gila. Taunya Syekh Mu'tail Asy'ari wa qaulum an Rasulillah majnunun qaulun kadzibun ba'idun anil waqi'. Anggapan mereka, ucapan mereka bahwa baginda Nabi itu adalah sosok yang gila itu merupakan sebuah ucapan yang bohong yang jauh daripada sebuah kenyataan. Karena apa sih? Karena yang namanya junun itu adalah rusaknya alat berpikir, ya. Rusaknya alat berpikir dan rusaknya rasa memiliki pilihan di antara beberapa hal. Itu jelas merupakan sebuah ucapan yang sifatnya itu jelas batil, jelas ucapan yang tidak dibenarkan. Undur kaifa darabulakal amsal. Bahasan ngoten. Bagaimana mungkin undur? Lihatlah wahai Muhammad betapa mereka orang-orang kafir, orang-orang yang zalim itu memberikan kepadamu beberapa label, beberapa status yang sifatnya itu hoak. Bahasan ngoten. Tapi sekali lagi yang ngriki Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala juga membebaskan Kanjeng Nabi. Bahasanya dalam surat Al-Qalam dikatakan nun wal qalam yawma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la'ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang ngriki Allah Ta'ala memberikan sebuah ayat dalam tanda kutip pembelaan terhadap Kanjeng Nabi bahwa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidaklah dengan nikmat Tuhanmu bukanlah orang yang junun, bukanlah orang yang gila. Wa innalaka la'ajran ghairu mamnun, dan bagimu sebuah ganjaran yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau itu memiliki perilaku akhlak yang sangat agung.
Pun. Jadi fanafa al-haqqu subhanahu an rasulih hadis sifat. Allah Ta'ala menafikan daripada kanjeng Nabi sifat yang mereka tuduhkan berupa sifat junun, berupa sifat gila. Wasbatalahu sifatal khuluqil azim, dan Allah Ta'ala menetapkan kepada kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi itu memiliki akhlak perilaku yang agung. Coba kita angan-angan daunnya Syekh Mutawalla Asy'arawi. Orang gila itu enggak memiliki yang namanya akhlak. Wala yuhasabu ala tasarrufatihi, ya. Dan tidak akan dihisap atas segala bentuk tindakannya. Itu loh, itu yang membedakan, Pun, ngoten, wis jelas omong-omongan mereka sini wong kafir mau lho, Pak. Pokoknya intinya wong lek gak seneng, pasti yang mereka akan melakukan sebuah tuduhan secara serampangan. Ya ojo kanjeng Nabi, ya. Menungso biasa lek wis gak disenengi karo musuhe, pasti mereka akan menuduhkan semua hal secara ngawur. Iku pasti. Iya toh? Ana wong ra turu jarine turu, ana wong ra. Terus. Pokoknya dituduhkan semuanya itu secara serampangan. Fadhallu fala yastati'una sabila. Maka mereka itu menjadi tersesat daripada jalan yang benar, fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mampu untuk mengambah atau bahasanya menaiki terhadap jalan yang benar itu tadi. Ilam yastati'u ayyatu bimisli bimasalim yakunu sadan wa sarifan liman yu'minu bika ayyu'minu. Niki lho. Dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi ini. Jadi kenapa sih mereka itu fungsinya mereka itu apa? Memberikan label-label seperti itu kepada kanjeng Nabi itu fungsinya apa? Dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi, ailam yastati'u ayyatu bimasalin yakunu sadan wa sarifan liman yu'minu bika ayyu'min. Mereka itu orang-orang kafir itu tidak akan mampu mendatangkan dengan sebuah label atau status yang status itu mampu mencegah terhadap orang-orang yang beriman dari iman mereka. Jadi tujuannya orang kafir itu melabeli kanjeng Nabi itu sahir, syair, kahin, mashur, majnun. Itu semua adalah tidak lain tidak bukan agar menghalang-halangi orang yang beriman agar mereka kembali istilahnya mencabut daripada imannya. Faqalu majnunun wa kadzabu wa kadzibu. Ya, mereka mengucapkan kanjeng Nabi itu gila, mereka padahal ini sebuah kebohongan. Wa qalu sahirun wa kadzibu, kanjeng Nabi itu ya bohong. Kanjeng Nabi itu tukang sihir dan ini merupakan sebuah kebohongan. Wes, mereka enggak ada yang berhasil. Fasuddat at-turuku fasaddat at-turqu fi wujuhim walam yajidu manfadan lisaddin nasi an Rasulillah. Ini maka semua jalan yang mereka lakukan itu semuanya gagal, enggak ada yang berhasil. Orang-orang kafir tidak berhasil untuk menghalangi orang-orang yang beriman terhadap kanjeng Nabi. Entah. Bahkan sampai sekarang pun mereka juga masih menuduhkan hal yang seperti itu. Mereka menuduhkan yang namanya agama Islam itu agama teroris. Mereka menuduhkan yang namanya agama Islam itu disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan kekerasan. Ya, itu mulai dari zaman dahulu seperti itu. Mulakno tengeriki tinggi akan. Terakhir, ketika orang-orang kafir itu sudah tidak mampu, artinya sudah tidak memiliki keberhasilan di dalam melabelkan segala status kepada kanjeng Nabi, falamma ajazu an ijadi wasfin ya suddu man yuridu al iman bi Rasulillah qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Niki. Dengan dikit-dikit akan ketika mereka itu sudah tidak menemukan jalan untuk menghalang-halangi orang-orang yang beriman untuk mencabut dari imannya terhadap kanjeng Nabi. Mereka bahasa kasaran ngomong ngarani kanjeng Nabi dengan tukang sihir dan seterusnya. Mereka gagal di depan. Maka mereka itu terakhir mengucapkan, ya Allah, kan gampang ngomong kan begini. Orang itu kalau sudah salah di dalam atau salah dan kalah di dalam beberapa hal yang mereka tuduhkan terhadap kanjeng Nabi dan ternyata orang-orang itu tetap iman, itu kan menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu adalah sebuah orang, merupakan seorang yang benar, dan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu tidak benar. Kan seperti itu, kebenaran akan terungkap sehingga mereka
ketika kebenaran ini terungkap, semuanya tetap beriman, semuanya tidak ada yang terhasut oleh mereka. Mereka tetap tidak mau beriman dan mereka berlindung dengan model gaya seperti ini. Ya Allah, jika memang ini merupakan sebuah kebenaran dari kamu, dari engkau, maka hendaknya engkau menurunkan hujan batu atas kami dari langit. Jadi gampangnya ngomong, wong kafir itu ketika sudah mencegah semua orang dengan model niku wau, pelebelan hal-hal banyak terhadap Kanjeng Nabi, ya. Mereka itu wis kalah dan tidak terbukti. Akhirnya kan terbukti bahwa kebenaran itu miliknya Kanjeng Nabi dan mereka itu jelas tidak benar. Kelihatan bahwa mereka itu berada pada pihak yang tidak benar. Tapi ketika sudah kelihatan mereka itu berada pada pihak yang tidak benar, mereka seipo-ipo. Mereka berpura-pura. Ayo ya Allah, kalau memang ini merupakan sebuah kebenaran dari engkau, maka hendaknya engkau hujankan batu kepada kita dari langit. Si atik ngono barang. Bon, mulana falam yastati'u ijada sabilin yu'awwiquna bi da'watak. Maka orang-orang kafir itu tidak mampu menemukan jalan untuk menghalang-halangi dakwahmu. Bidalili annahum ruhma dha'fil da'wati fi bidayatiha wa ruhma ittihadihim laha taraha tasdadu yauman ba'da yaumin. Jawabnya Syekh Mutawalla Asy'ari. Dengan bukti bahwa walaupun dakwahnya Kanjeng Nabi di awal itu sangat lemah dan mereka terus menghalang-halangi terhadap dakwahmu, tapi engkau bisa melihat bahwa dakwahmu semakin hari semakin bertambah, semakin menyebar. Watatasi urukatul iman, dan iman ini akan terus menyebar. Wa amma kaiduhum wa tadbirum fa yatajammatu aw yakil. Taunya tengah iki. Adapun upaya buruk mereka di dalam menghadang dakwahnya Kanjeng Nabi, maka tambah hari tambah jumud tambah beku, ya, atau bertambah sedikit. Pun ana fakul yaumin tasdadu ardul iman wa taqilu ardul kufri. Tiap hari itu yang ada malah bumi iman itu semakin luas, ya, dan bumi kekufuran itu semakin sempit. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'ari terhadap ayat ini. Berarti niki intinya kan ngeten to, Cak. Jadi ini akan terus terjadi hingga akhir zaman. Bahwa yang namanya agama Islam ini akan terus dilempari dan dituduhkan dengan sebuah tuduhan-tuduhan yang keji. Paham? Konsepnya cuma satu seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita para muslimin di dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar daripada orang-orang kafir? Secara tegas Syekh Mutawalla Asy'ari beliau tahu, lidzalika ata'ajabu min haula'i alladziina yaqulun innal gharba yaftinu al muslimina an dinihim wa ya'ti ilaina bil mughriyati wa asbabil inhiraf wa yusaddiru ilaina al mabadi al haddamah wa yushakkikuna fi dinina. Syekh Mutawalla Asy'ari itu sangat menakjub, sangat takjub, sangat gumun kepada orang-orang yang menyalahkan terhadap orang barat. Mereka ada sebagian orang Islam itu yang menyalahkan orang barat seraya berkata sesungguhnya orang-orang barat itu telah mengfitnah terhadap orang-orang Islam terhadap agamanya, ya, dan mereka mendatangkan terhadap hal-hal yang sifatnya membuat akidahnya orang Islam itu menjadi melenceng dan seterusnya. Akhirnya dijawab sama Syekh Mutawalla Asy'ari, ma yadurrukum antum in fa'alahu wa lam taqbalu antum minhu hadzal fi'la. Sebenarnya pada hakikatnya dituduhkan dengan model apapun sama orang-orang barat, pada hakikatnya tidak akan berbahaya terhadap kalian semua, tidak akan berbahaya kepada kita semua para muslimin kalau memang kita ini tidak menerima, tidak menyikapi apa yang mereka tuduhkan. Paham? Enggak usah disikapi, karena apa? Da'uhu yaf'alu ma yurid, biarkan mereka orang-orang barat itu melakukan apa yang mereka mau. Al-muhim, yang terpenting Allah nakbala wa Allah natafa'ala ma'a makulatihi wa mabadihi. Yang terpenting adalah satu, kita itu tidak menerima, kita itu tidak bekerja sama bersertaan dengan omongan-omongan mereka. Dan fal khaybatu laysat fi fi'lil gharbi bina. Maka yang disayangkan itu bukanlah terhadap
tindakannya orang-orang barat terhadap kita. Ya. Walakin fi taqabbulina nahnu wala zina wara kulli ma ya'tina min nahiyati. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah kita ini menerima terhadap mereka. Kita ini menerima terhadap mereka. Yang sangat disayangkan bukan tuduhan-tuduhan orang barat terhadap kita, yang disayangkan adalah perilaku kita, tindak laku kita yang justru malah seolah-olah menerima terhadap segala bentuk pemahaman daripada orang-orang barat. Paham ora? Ngono, wa ma dzalika illa liqillatil khumairah al-imaniyah fi nufusina. Tindakan kita kok bisa sampai yang namanya menerima terhadap akidah-akidahnya orang-orang barat itu tidak lain tidak bukan adalah karena ketipisan iman kita. Nih lho. Fal gharbu yuridu ay yusabbita nufuda wa yusabbita mabadi'a wa ma'alika illa an tata'abba ala qabuli misli hadhihi dhalalat. Dawanya Syekh Mutal Asy'ari. Maka yang namanya orang barat itu ingin merealisasikan kesesatan mereka kepada kita. Sikap kita bagaimana? Enggak usah terlalu yang penting adalah satu, kita menolak terhadap kesesatan-kesesatan yang terus disebarkan oleh orang-orang barat terhadap Bambarawi. Intinya niki seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutal Asy'ari. Intinya adalah niki dawuhnya beliau, idzan injaa yushakiku fi dinika fatahu. Kalau ada orang, katakan dalam hal ini adalah orang-orang barat, itu datang terhadap kita kalangan muslimin dalam keadaan selalu yushakik, memberikan tasykik. Tasykik itu mencoba untuk menggoyahkan iman kita, meraih dan menggoyahkan, bahasanya menggoyahkan terhadap iman kita. Sikap kita bagaimana? Fada'hu, tinggalkan saja. Tinggalkan saja, gak usah terlalu diurusi, bahasa kasaran ngomong ngoten. Terus marengan tengeriku dilanjutakan, wa ma yaqulu falaysa bimalum. Apa yang mereka ucapkan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu bukanlah sebuah hal yang sifatnya itu dicela, wis gak ngurusi. Innamal malum anta ing qabil tamin. Yang menjadi tindakan yang perlu dicela adalah ketika kita yang mau menerima terhadap mereka. Paham ya? Jadi kalau ada orang-orang barat mengatakan apa, mencoba untuk menggoyahkan iman kita, biarin. Gak usah diurusi. Yang tercela adalah bukan ucapan mereka, tapi yang tercela adalah kita jika mau menerima. Bahasanya beliau gitu, walidzalika yajibu alaina wa ala kulli qaimin ala tarbiyatin nas'i an nuhassina auladana didda hajamatil ilhadi wat tansir wat tahrib. Secara tegas beliau dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari, wajib bagi kita dan wajib bagi setiap orang yang memiliki pendidikan di rumahnya, duwe madrasah, duwe yayasan, untuk melindungi anak-anak kita melawan terhadap pemahaman ilhad. Ilhad niku ateis. Pemahaman orang-orang ateis dan pemahaman orang-orang Nasrani. Niku lho. Wa nu'allimuhum min asasiyatid din ma yumakkinuhum min ad-difa' wa raddi bil hujjah wal iqna hatta la yaqau farisatan sahlatan fi aidi haula. Jadi mulai cilik awak dhewe itu sudah diharuskan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dasar-dasar agama agar kita dan anak-anak kita tidak mudah terjatuh di dalam perangkapnya mereka, di dalam pemahaman-pemahamannya mereka. Itu dawuhnya beliau. Maka kita itu harus yang namanya sebuah pondasi yang kuat, bahasa ngoten. Jadi mulane wa hadhihi hiyal manna'ah al matlubah wa ma asbaha bima nastakhdimu minal madiyat minat tat'im diddal marad. Jadi istilahnya awak dhewe kudu punya pondasi, Pak. Kita itu harus punya pondasi yang sifatnya itu melindungi terhadap diri kita dan juga anak-anak kita. Jadi gampangannya ngomong jangan sampai kita itu iman cuma sekedar iman taklid atau bahasa yang lebih kasar lagi, iman kita itu jangan sampai sifatnya iman warisan. Paham ora? Bapak Islam, ora awak dhewe gur melok-melok Islam. Jangan seperti itu.
Islam KTP lebih parah malah. Jadi bahasa jangan sampai kita itu cuma Islamnya Islam warisan, Islam katutan, tapi benar-benar kita pun punya pondasi atas keimanan kita. Gitu loh. Pun. Ning ngoten nggih. Ala tara al-haqqu subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim ya'ridu li syubail kafirin wal malahidah wa yufassiluha yunakisha summa yubayyinu zaifaha. Dengan bukti nopo? Kenapa kok kita itu harus membela terhadap agama kita? Kita harus memiliki dan mengajarkan pondasi-pondasi keimanan agama Islam ini kepada anak-anak kita. Karena tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita betapa Allah Ta'ala sudah menafsirkan, menjelaskan terhadap syubhat-syubhatnya orang kafir, syubhat-syubhatnya orang malahidah atau orang-orang ateis. Dan Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala balas, dan Allah Ta'ala jelaskan bahwa syubhat tersebut merupakan syubhat yang sifatnya tidak benar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Ya, betapa besar kalimat yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Pada hakikatnya mereka tidaklah mengucapkan kecuali sebuah kebohongan. Intinya ini daripada orang-orang kafir. Yaquluna illa kadziba. Yang keluar daripada mulut-mulut mereka orang-orang kafir itu hanyalah sebuah kebohongan. Pun tengeriku ngoten. Balik mana? Betapa orang-orang kafir itu di dalam mendengarkan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sikapnya juga berbeda-beda. Kamu tahulah ya, di negara barat sana ada yang memang sudah dari awal itu mereka sangat tidak suka terhadap Al-Quran, sampai mereka itu ada yang merobek terhadap Al-Quran. Tapi juga tidak sedikit dari mereka ketika lewat di toko, yang mana toko itu dibunyikan sound Al-Quran, bahasanya ngoten. Mereka seolah-olah terenyuh, mereka seolah-olah terbawa di alam lain, mereka seolah-olah jiwanya tersentuh, mereka seolah-olah mendapatkan sebuah siraman terhadap jiwa-jiwa mereka yang terasa kering. Kan banyak seperti itu ya di luar sana. Makanya beliau Syekh Mu'tail Asy'arawi menukilkan hal ini terjadi di dalam satu orang, rupanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebelum iman kan juga sama. Dulunya adalah orang kafir. Hanya saja Sayyidina Umar ini walaupun beliau sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ini termasuk orang yang istilahnya menggunakan akalnya. Menggunakan akal sehatnya. Jadi Sayyidina Umar dulu walaupun belum masuk Islam itu nggak mau yang namanya judi, nggak mau yang namanya mendem, karena masih menggunakan akal sehat. Maka tengeriki beliau dawuh, Sayyidina Umar itu memiliki dua keadaan ketika mendengarkan Al-Quran. Yakni pertama, keadaan ketika beliau masih dalam kondisi kufur dan beliau niku memiliki sifat yang sangat keras di dalam mendengarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau memiliki keadaan iman dan juga sangat lembut. Ya, ketika beliau niku mendengarkan bahwa saudari perempuannya itu masuk Islam. Biyen niku diceritakan saudara perempuannya Sayyidina Umar itu masuk Islam. Akhirnya fa asra ilaihi wa yaqra'ul Qur'an. Sing jenenge Sayyidina Umar ini bergegas ya mendatangi saudara perempuannya. Dalam keadaan kebetulan saudara perempuannya itu membaca Al-Qur'an. Fasofa'aha biqaswatin hatta adma wajaha. Mari sampai datang kepada saudari perempuannya Sayyidina Umar langsung dikaplok sama Sayyidina Umar. Wajahnya hingga berdarah. Ini ketika mendengarkan ayat Al-Quran untuk yang pertama kalinya, masih dalam keadaan kufur dan memiliki hati yang begitu keras. Fa'akhadat wa'atifatar rahim. Melihat saudari perempuannya yang berdarah wajahnya, akhirnya merasa kasihan. Wa taghallabat ala atifatil kufri indahu. Kemudian hatinya menjadi lembut melihat saudari perempuannya yang habis dikaplok sampai metu ketine. Falamma sami al-Qur'ana bihadil atifa al-haniyah ta'assarabi. Ketika Sayyidina Umar itu mendengarkan Al-Qur'an dengan perasaannya yang lemah lembut, tiba-tiba justru Sayyidina Umar itu merasa ada sesuatu hal yang hebat. Fa'amana min fawdihi, langsung tiba-tiba menjadi iman. Li'anna al-Qur'an sadafa minhu qalban safiyan fala budda ayu asirafi. Karena yang namanya Al-Qur'an itu
pasti akan mengena terhadap hati-hati yang bersih. Pokoknya hatinya resik pasti akan mengena. Fala budda ayu asirafihi. Maka wajib untuk memberikan sebuah efek di dalamnya. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya. Jadi ini membahas yang namanya keadaan-keadaan orang-orang kafir di dalam mendengarkan Al-Quran, juga keadaan orang-orang kafir di dalam mengimani terhadap Kanjeng Nabi, mengkufuri terhadap Kanjeng Nabi. Bon, ini ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi tentang ayat yang setelahnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tentang ayat selanjutnya tentang riki didawuhaken wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Wa qalu ay munkirina lil ba'ts. Mereka orang-orang yang zalim itu mengucapkan a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Surat Al-Isra ayat 49. Mereka mengucapkan, apakah ketika kita sudah menjadi tulang belulang dan daging yang hancur, apakah mungkin kita ini akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Bon. Ini beliau mulai membahas, kalau dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh setelah Allah Ta'ala itu sempurna di dalam ayat-ayat yang sebelumnya membahas mengenai tentang permasalahan uluhiyah, kemudian Allah Ta'ala membahas yang namanya nubuwah atau kenabian. Dan mereka itu tetap yang namanya menetapi atas sebuah kekufuran. Dan termasuk daripada salah satu tindakan kekufuran mereka adalah mereka itu tidak mau beriman terhadap yang namanya ba'ats. Cara dawuh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah ilam annahu ta'ala lama takallama awalan fil ilahiyat sum'at ga'u bidzikri syubuhatihim fin nubuwat. Allah Ta'ala setelah membahas dalam ayat-ayat yang sebelumnya membahas tentang ilahiyat, urusan-urusan ketuhanan, kemudian Allah Ta'ala menuturkan terhadap syubhat-syubhat tentang kenabian. Dzakara fi hadhil ayah syubhatil qaumi fi inkaril ma'adi wal ba'si wal qiyamah. Maka Allah Ta'ala menuturkan di dalam ayat ini tentang syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir di dalam mengingkari yang namanya hari kembali, dibangkitkan dari kubur, dan yang namanya hari kiamat. Dan kita telah waqad dzakarna katsiran anna madarul Qur'an alal masail al-arba'ah. Intinya Al-Quran itu ada pada 4 hal, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang pertama al-ilahiyat, membahas tentang urusan-urusan ketuhanan. Yang kedua an-nubuwat, urusan-urusan kenabian. Yang ketiga al-ma'ad, hari kembali, ya, tempat kembali yakni akhirat. Dan yang terakhir nomor 4 al-qada wal qadar. La wa aidan annal qauma wasafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli maskuran fasidal akli. Juga hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya adalah mereka itu orang-orang kafir mensifati Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi adalah sosok yang terkena sihir, yang akalnya itu rusak. Gara-gara apa? Fadzakaru min jumlati ma yadullu ala fasadi aklihi annahu yata'i anal insana ba'da ma yasiru idhaman wa rufatan fa innahu ya'udu hayyan aqilan kamakan. Ya. Dan mereka itu berdalih, bukti bahwa ini tuduhan mereka, bukti bahwa Kanjeng Nabi itu akalnya tidak benar adalah bahwa Kanjeng Nabi itu mendakwakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dan menjadi tulang belulang dan daging yang hancur itu akan kembali hidup dan berakal seperti semula. Pada karu hadal kalam riwayatan anhu li takriri kauni muhtallal akli. Bon, jadi ingin membahas, jadi hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah, kan ayat ini kan intinya adalah ingin menunjukkan bahwa mereka itu mengatakan bahwa tidak mungkin yang namanya seseorang yang sudah mati kemudian menjadi tulang belulang dan daging-daging yang hancur tidak mungkin untuk dibangkitkan kembali. Ini merupakan bentuk tuduhan mereka bahwa Kanjeng Nabi itu, mereka tuduh bahwasanya Kanjeng Nabi itu orang yang disihir, yang akalnya itu rusak, bahwa karena Kanjeng Nabi itu sudah dawuhaken
orang yang sudah mati menjadi tulang belulang pun akan bisa dibangkitkan utuh seperti semula. Nah, itu pertama hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Lah, lah berarti setelah pada ayat yang sebelumnya itu Allah Ta'ala membahas bahwa mereka itu telah melabeli terhadap Kanjeng Nabi dengan label-label yang macam-macam. Ini tidak lain seperti yang didakwakan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Asy'ari dakwah. Wa ba'da an natakallama min an mauqifil kufari minal uluhiyyah wa minan nubuwah takallama min mauqifi minal manhaj alladzi ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama persis sama yang didakwakan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Setelah Allah Ta'ala itu membahas mengenai sikapnya orang-orang kafir dalam urusan-urusan ketuhanan dan urusan-urusan kenabian, maka membahas terhadap sikapnya orang-orang kafir daripada manhaj yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi. Rupane nopo? Wa hadzal manhaj yatadammanu qadaya katsiratan wa umuran muta'addid. Manhaj yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini memiliki banyak pembahasan. Tapi intinya sebenarnya satu. Lakin ummu hadzal manhaj wa asasuhu an nu'mina bil akhirah. Akan tetapi inti daripada bahasanya inti atau induk daripada ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi adalah iman terhadap akhirat. Nggih, ngerti Mas. Iman terhadap akhirat. Kenapa kok seperti itu? Wa madumna nu'minu bil akhirah fasaufa sajimu harakatuna fil hayah. Iling-ilingan. Pokoknya selagi kita itu iman terhadap akhirat, maka pergerakan kita di dalam hidup ini pasti akan lebih terkoordinir, lebih bisa dikondisikan. Lek awak dhewe eling, sesuk bakal ana akhirat, maka semua pergerakan kita akan lebih terkoordinasi. Bahasanya lebih yes ketoto, yes bahasane ngono lah ya. Apakah awak dhewe eling akhirat mesti ngono? Fal iman bil akhirah wa ma fiha min sabin wa iqabin wal hafiz lana 'alal amal wal istiqamah fid dunya. Maka yang namanya iman terhadap akhirat dan apa yang ada di dalam akhirat berupa ganjaran dan juga siksaan itu merupakan sebuah hal yang membangkitkan terhadap kita agar mau beramal dan istiqamah di dalam dunia ini. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak iman terhadap akhirat dan balasan yang ada dalam akhirat, niscaya dia akan bertindak semaunya di dunia ini. Ya dah. Ya kayak orang-orang di luar sana yang tidak beriman terhadap akhirat, mereka melakukan yang namanya pembunuhan, ya, kekejaman, tindakan zalim, tindakan penganiayaan, berzina, minum khamr, sakarep itu. Karena mereka meyakini bahwa setelah mereka melakukan itu nggak akan ada pembalasan besok di akhirat. Gitu loh. Berbeda halnya kebalikannya dengan kita. Kalau kita masih mengimani terhadap akhirat dan segala bentuk pembalasan di dalamnya, di mana akhirat itu adalah hari yang benar-benar adil di dalamnya, ya, maka pergerakan kita akan lebih terbatasi. Pergerakan kita akan bisa lebih dikondisikan. Eling karo balasannya. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwasanya dunia ini adalah inti atau bahasanya nihayatul mataf, merupakan sebuah puncak daripada sebuah perputaran. Itu salah. Maka beliau sampai dawuh ngeten. Dan termasuk daripada sebuah hal yang disayangkan sama Syekh Muhammad Al-Asy'ari adalah tentang urusan mati. Banyak daripada para manusia itu yang sedih atas seseorang yang mati dalam keadaan kecil, atas mati dalam keadaan masih muda. Akhirnya banyak dari kita itu yang menyayangkan terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan apa? Mati masih muda. Seraya berkata, "Ukhidha fi syababi wa yaksiruna alaihi al-awil limadha?" Cah kae lho sik cilik, cah kae lho sik enom kok wis mati to, Kan banyak yang seperti itu. Bendere lek enom yo aja mati dhisik. Karepane kan ngono bahasan. Bila saya Ta'ala Sarawi dawuh Yakuluna, mereka semua berkata, li'annahu lam yatamatta bidunya. Ya. Saakene lho sik enom kok wis mati, gurung seneng-seneng karo dunya. Sik enom gurung seneng-seneng kok wis mati dawuhnya beliau gitu.
Subhanallah ayu dunyan hadhihi allati tatahaddatsun. Masya Allah isok ngomong koyo ngono. Justru kalau ada orang meninggal dalam keadaan masih muda, dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, wa qad ikhtarahu Allahu qabla an tulawwisahu asamuha wa tulattikhahu dunubuha. Justru itu merupakan sebuah keberuntungan. Allah pilih dia, ya, Allah pilih dia, Allah ambil dia sebelum dia terkotori oleh dosa-dosa dunia. Sebelum dunia ini mengotorinya dengan segala bentuk dosa. Malah bentuk sebuah keberuntungan. Limadza tahzanuna kulla hadzal huzni walau ra'aitum ma huwa fihi la hasattumuhu alaihi. Niki lho. Dengan iki didhawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kenapa engkau terlalu hazan, terlalu napa? Bersedih atas hal tersebut. Enggak usah terlalu sedih. Pun. Niki ngoten. Dan kebanyakan dari kita itu salah di dalam memiliki anggapan bahwa yang namanya dunia ini bukanlah sebuah goyah, bukanlah sebuah terakhir ataupun ending. Bahasanya ya kita ini diibaratkan, kita ini diibaratkan seperti halnya anak yang sekolah. Kalau kita itu sudah lulus di tingkatan SD, nanti kita naik ke tingkatan SMP. Lulus di SMP, naik ke tingkatan SMA dan seterusnya. Begitu juga orang yang hidup mulai daripada kehidupan di dalam perut, keluar di kehidupan dunia, kemudian masuk lagi ke kehidupan alam kubur, ya, kemudian masuk lagi ke kehidupan akhirat, nanti hingga masuk ke yang namanya surga atau neraka. Itu marhalah, itu yang namanya marhalah atau tingkatan-tingkatan kehidupan kita. Sekarang kita mulai membahas masalah wa qalu wa idza kunna idzaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Lah niki nanti pembahasannya dengan para filosof. Yang ngerti dikatakan mereka itu mengucapkan apakah mungkin kita yang sudah menjadi tulang belulang dan daging yang hancur menjadi orang yang dibangkitkan lagi menjadi sosok makhluk yang baru. Ini merupakan pertanyaan bahasanya beliau istifhamun bita'ajjub wal ingkar. Jadi pertanyaan itu kalane bukan sebuah murni pertanyaan, tapi pertanyaan yang sifatnya itu untuk terheran-heran dan sifatnya itu untuk ingkar. Apa ya mungkin? Kapan makanya ya? Kan dengan nada nang Jawa kan ono nadane. Apa ya mungkin? Wong wis dadi tulang belulang, kemudian daging yang sudah hancur dibangkitkan kembali dalam keadaan menjadi makhluk yang baru. Koyo mungkin. Ini anggapannya orang-orang yang kafir seperti itu. Maka secara tegas laqad istab'ada haula al-ba'sa ba'dal maut. Jenenge wong kafir itu sangat menganggap jauh, sangat menganggap tidak mungkin yang namanya dibangkitkan kembali setelah mati. Itu anggapan-anggapan mereka seperti itu. Ya, itu biasa. Anggapan-anggapan mereka yang seperti itu biasa. Ana teng mriki dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh li annahum ghafalu an bidayatil wujud wa bidayati khalqil insan. Orang-orang kafir itu memiliki keyakinan pertanyaan yang seperti itu tidak lain tidak bukan karena mereka memang dasarnya lupa awal daripada penciptaan seorang manusia itu bagaimana. Bahkan awal daripada wujudnya alam semesta alam ini gimana itu mereka lupa. Sopo sing gawe alam semesta alam sebesar ini siapa? Siapa yang membuat dan menciptakan seorang manusia itu siapa? Mereka lupa sehingga menganggap yang namanya membangkitkan kembali itu sulit. Anu mangan gini kan dikatakan ayat setelahnya ya. Maka pada hakikat kalau ahsayna ti'dadal alam al-an la wajadnahu yatazayaju fil istiqbal wa yaqilu fil madi wa hakada ila anasila bi asli. Sawadillah kalau kita teliti bahwa sampai seterusnya bahwa
bahwa kalau awal penciptaan seorang manusia adalah Nabi Adam dan juga Siti Hawa, wa Adam wa Hawa. Awal penciptaannya manusia itu ya semuanya induknya adalah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Famin aina ataya ilal wujud fahadi qadiyatun ghaibiyatun kana la budda yufakiru fi. Lalu dari mana? Ini mulai membahas masalah keyakinannya orang-orang yang akidah yang mulai tersebar. Kan semuanya percaya bahwa yang namanya manusia ini induk utamanya adalah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, Nabi Adam dan Siti Hawa ini dari mana? Maka beliau secara tegas, beliau tahu fahadi qadiyatun ghaibiyatun la budda ayyufakiru fiha. Ini wajib untuk kita fikirkan. Wali anna qadiyatun ghaibiyatun faqad tawalla al-haqqu subhanahu wa ta'ala bayana. Ini juga sifatnya sebuah penjelasan, sebuah qadiyah, sebuah permasalahan sifatnya ghaibiyah yang tidak kasat mata. Kowe iso neliti tekan di Nabi Adam sama Siti Hawa kan nggak bisa. Dan tapi ternyata qad tawalla al-haqqu subhanahu wa ta'ala bayana ini sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Li'anna nas sawfa yatakhabbatuna fiha. Karena yang namanya manusia pasti akan memiliki pemahaman-pemahaman secara serampangan di dalam hal ini. Fa yunabbiuna al-khaliq subhanahu biman na'atin imaniyatin aqdiyatin fi kitabil aziz. Maka Allah Ta'ala sudah menjelaskan terhadap kita dengan sebuah pondasi yang melindungi terhadap kita, pondasi iman yang melindungi terhadap kita, hatta la nansak wara alladziina sayatahawwaruna wa yuharrifuna bima la ya'lam. Sehingga kita itu tidak terpengaruh sama ucapan-ucapan orang yang ngawur perihal ini dan mereka mengucapkan dengan sebuah hal yang mereka itu tidak tahu. Ini wa yaquluna bi anna aslal insani kana kirdan. Mereka itu mengucapkan bahwa asal manusia itu adalah seekor kera. Siapa sih sing duwe ini pemikiran iki sapa jenenge? Pemikirannya siapa? Gak ngerti we. Pemikiran orang barat kan viral ya. Mereka meyakini bahwa yang namanya manusia itu asalnya adalah kera. Nang buku-buku SD iku Pak, iku kabeh diterangno koyo ngono kuwi. Teori apa jenenge? Evolusi. Sopo? Namanya pembawa ilmuannya itu siapa? Aku lali itu. Ya itu wes pokoknya. Banyak ilmuwan yang berkata bahwa yang namanya pokok aslinya manusia adalah terbuat dari kera. Lana iki bolak-balik kan diceritakno karo Christopher. Dulu pernah pemahaman ini pokok manusia, asal manusia itu terbuat dari kera. Ini sempat tersebar di negara Yaman. Nah, kemudian akhirnya anaknya orang Yaman ini wadul dumateng ayah. Itulah ayahnya adalah seorang ulama. Ya wes, kalau guru kamu punya pemahaman bahwa yang namanya manusia asalnya itu adalah kera, ayo aku besok ikut berangkat ke sekolahan. Mana? Barang berangkat ke sekolahan, bertanya kepada anaknya, mana guru kamu yang memiliki pemahaman bahwa yang namanya manusia itu asalnya kera. Itu Pak orangnya. Langsung dipanggil. Ya benar kirit. Anaknya ketek. Anaknya kera. Sini kamu. Langsung dipanggil seperti itu. Anaknya kera. Sini kamu. Dia langsung ketika dipanggil seperti itu dia langsung merasa tersinggung. Oh, kamu mengatakan saya itu anaknya kera. Kan ada. Loh bukan saya yang mengatakan bahwa kamu itu anaknya kera. Tapi ya kamu sendiri, kamu yang mengajarkan katanya manusia itu berangkat dari kera. Berarti ya kamu itu anaknya kera. Akhirnya dia merasa tersinggung dengan ucapan seperti itu dan akhirnya dia obat. Ya. Jadi lek ono guru mengajarkan seperti itu langsung panggil saja anaknya kera. Ngono ae. Kon itu balasan yang sifatnya itu jawaban yang sifatnya itu nopo? Halus. Itu balasan yang sifatnya halus. Ya halus ya ora ngenyek barang lek model ngono kuwi. Kita balas dengan yang sifatnya ilmiah. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau membalas secara ilmiah. Wa hadhi maqulatun batilatun. Ini merupakan sebuah ucapan yang jelas batil. Yashulu radduha, yang mudah saja kita jawab bahwa
bi annaqula walimadza lam tatahawwal al-qurudu al-baqiyatu ala insanin. Kalau memang yang namanya asal manusia ini adalah kera, kemudian dihapuskan menjadi manusia, kan berarti itu ya, kera dihapus jadi menungso, jadi manusia. Lalu kenapa kok masih tersisa yang namanya kera? Kenapa nggak semuanya aja dijadikan manusia? Itu lebih bermanfaat. Paham ora? Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Lah nek pancen sing jenenge asale menungso iku kera, nyapo gak kabeh ae kera iku didadekno menungso. Nyapo sih akeh kera-kera yang hidup. Kan bahaya, kan luwih manfaatan didadekno menungso. Dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari wa ala fardi anna asal insani kirdun famin aina ata. Ini lho. Kalau memang wis yang namanya ulama itu akan selalu membahas secara ilmiah dan kalem-kalem. Andaikan mawon asalnya manusia itu adalah kera, ini aja bener. Famin aina ata, datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Innaha nafsul qadiyah ta'udu bina min haitsu bad'at, innaha mujarradu syaratin wa tashwihin liwajhil haqiqah biduni mubarrir. Pada hakikatnya itu semua adalah hanya omongan-omongan kosong yang terus mereka gencarkan untuk mengaburkan konsep asli, konsep kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Lungginya orang-orang kafir itu pada akhirnya ingin menyaingi segala semua hal kejadian yang ada di dalam manusia, di dalam agama Islam, mereka ingin saingi. Kita orang-orang Islam itu harusnya lebih sadar, lebih paham, lebih mau mendalami terhadap sosok tauladan di dalam agama kita, rupanya kanjeng Nabi dengan segala sifat yang itu istimewa yang ada dalam agama. Nah, orang-orang kafir itu nggak punya sosok teladan yang begitu istimewa seperti itu, sehingga mereka membuat cerita karangan-karangan yang membuat tauladan yang sifatnya hanya sebuah fiktif. Sehingga mereka bikin yang namanya Naruto, sehingga bikin yang namanya One Piece, sehingga mereka bikin yang namanya serial film itu, dibikin sama mereka bahwa ini adalah sosok yang hebat. Akhirnya orang-orang yang membaca ceritanya One Piece ya menganggap hebat terhadap yang namanya One Piece, Naruto. Ini semuanya tidak lain tidak bukan adalah tujuannya orang kafir itu cuma satu. Mereka ingin membuat kita semua itu lalai daripada sosok tauladan hakikat yang benar-benar ada di wujud ini. Bukan sekedar fiktif. Mereka buat yang namanya sosok-sosok fiktif agar dikagumi oleh orang-orang. Padahal mereka tahu kalau itu fiktif. Itu loh sing Masya Allah tambah aneh tenan ya kuwi. Wes ngerti lek kapan kuwi hanya sekedar fiktif tapi masih saja dikagumi. Ya ora, belum. Jadi istilah konsepnya orang-orang kafir itu cuma satu, ingin menyaingi segala hal yang ada di dalam agama Islamnya kita. Mulai dari segi keilmiahannya, mulai dari sosok-sosok tauladannya, semuanya ingin disaingi dan ingin kita sebagai umat Islam itu lupa. Pun kita lanjut kepada pembahasan ini. Dan banyak lagi dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Wa kadzalika minal qadaya allati takhabbatu fiha ulama'u al-geologia. Bahasanya madza ilaihi min anna sama' wal ardu wasyamsa kanat juz'an wahidan suman fasrat an ba'di wa bihi aqwalun la yakumu 'alaiha dalil. Dawuhnya Syekh termasuk daripada omongan ngawur daripada ulama-ulama geologi. Ulama-ulama geologi, ulama-ulama mereka ya maksudnya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya langit, bumi, matahari itu merupakan satu juz. Itu pada hakikatnya adalah satu juz. Summa infasalat an ba'diyah. Kemudian akhirnya berpisah satu dari yang lain. Omongan mereka punya omongan yang seperti itu. Wa hadhi aqwalun la yaqumu 'alaiha dalil. Ini merupakan sebuah omongan yang sifatnya tidak ada dalilnya, ngawur kabeh. Paham? Ya Allah, intinya adalah
Sebenarnya saya sendiri juga sangat menyayangkan ketika kita itu orang-orang Islam justru lebih suka mengambil pola pemikiran orang-orang filsafat luar. Ya kan, seringkali kan kita lebih cenderung lebih mengadopsi terhadap pemikiran-pemikiran para ulama filosofi luar. Kita sayangkan, padahal harusnya kita harus paham terhadap Al-Qur'annya sendiri sudah dibahas dalam semua halnya. Pun Pak, niki pun 6:30 nih. Besok kita bahas lagi. Masih panjang nih, bahas masalah filosofi. Pun niki dibahas malam ini, ilauna wa ba'alam shawab.